Oh iya, satu pertanyaan juga lagi nih apa di masa pandemi ini kan apa namanya selain liga yang tidak berjalan, kemudian aktivitas-aktivitas pemain-pemain kita ini sebenarnya sekarang banyak yang lagi main-main tarkam saja kan karena apa namanya karena ya gitu untuk menjaga kesehatan, menjaga menjaga kondisi tubuhnya. Ada nggak nih Bunda sebagai mungkin ya sebagai supporter koordinator juga di supporter Red Gang, Red Nona, pernah nggak komunikasi-komunikasi dengan pemain-pemain kita ini di luar mungkin ada yang ketemu-ketemu sebagai kelompok supporter kan misalnya pemain-pemain itu akrab tuh dengan para supporter-supporter, pernah nggak ketemu mereka cerita-cerita di luar ini selama masa pandemi ini atau seperti apa Bunda? Iya, saya lihat mereka salah satunya itu Rizky Pelu sama Asim Ibu sama iya Asim Ibu, mereka berdua mereka ikut apa kayak gitu yang kita maksud tadi yang kayak Liga Tarkam, tapi bukan Liga Tarkam sih. Bukan Liga Tarkam, sorry. Pertandingan tarkam. Iya, pertandingan saya itu yang dilakukan dalam tiap minggu. Untuk bagus juga sih memang caranya mereka karena untuk kasih apa daya tahan tubuhnya untuk tetap terjaga kondisinya sebelum menghadapi kompetisi Oktober nanti. Jadi kondisinya anunya mereka apa terjaga Ki karena memang dia tahu latihan gitu. Kalau karir ini ada nggak pemain-pemain yang menjadi apa? Saya tanya khusus untuk karir ini siapa pemain yang paling menjadi idolanya di PSM ini? Ada mungkin pasti idola semua dari seluruh pemain, tapi pasti ada satu orang yang wah kagum banget sama pemain ini. Ada nggak? Kalau pemain sih saya itu apa ya, Rizky Pelu ya. Pelu, Iya, Kakak Pelu ya. Iya Kakak Pelu karena apa ya, humble orangnya begitu. Merakyat gitu. Merakyat ya, humble ke semua kalangan begitu. Maksudnya bagus karena bisa menjalin hubungan dengan supporter yang lain. Jadi kayak ada power tersendirinya begitu untuk lebih dukung PSM lagi. Ada pengalaman dengan kakak Rizky Pelu? Pernah ketemu atau ngobrol atau apa begitu? Iya, sering ketemu kalau ada fun futsal atau fun football. Sekarang kan itu lagi sibuk di Kati-Kati. Oh iya. Kalau nggak salah mereka sekarang di Mamuju ya, Mamuju. Mereka kemarin ada laga semacam laga aman ya di sana. Iya. Ya, saya mau tanya juga nih pengalaman tadi Bunda juga sudah sempat singgung sih pengalaman away paling berharga itu waktu nonton timnas Indonesia dan final. Ada nggak pengalaman cerita-cerita unik lain yang saat Bunda away mungkin yang mengharukan begitu atau mungkin yang tidak teman-teman Red Gang tidak ketahui saat Bunda jauh-jauh away kemana begitu yang apa ya cerita-cerita unik begitu yang mengharukan seperti apa? Tadi selain yang jatuh dari pagar ya tadi. Ada mungkin pengalaman yang lebih sakit lagi ya. Silakan Bunda. Salah satu momen yang waktu nonton gimana di GBT itu hari kita kalah. Surabaya. Surabaya Gelora Bung Tomo kita kalah dengan skor berapa? Itu saya lupa juga. Di situ salah satu momen yang tak terlupakan juga karena hujan air mata pada saat itu karena kita banyak bawa rombongan sekitar 500-an kalau tidak salah. Itu tur pertama kami setelah Persebaya lepas dari dia. Oh iya, saya ingat yang ramai sekali kemarin ya yang nyanyi-nyanyi gitu yang sempat live. Yang banyak anak-anak dari supporter lain juga gabung. Iya, yang gabung ramai sekali. Terus kita ke sana kalah. Walaupun wajar memang kalah karena dia di kandangnya tahu. Ya. tapi terlepas dari hasil pertandingan menang kalah itu kan yang serunya itu yang penting datang ke stadionnya Bunda langsung mendukung. Apalagi jauh-jauh ke Surabaya. Iya, dukung timnya dulu yang utama. Mau menang kalah itu kan lumrah dalam setiap pertandingan. Jadi harus kalau pergi tur atau pergi nonton ke stadion itu harus memang siapkan mentalnya itu siap untuk kalah dengan menang. Ya. Kalau menang ya syukur, kalau kalah ya
dada nangis, gitu aja kita kalau perempuan. sampai baper begitu Bunda ya. Iya, sampai baper begitu jadi. Tapi itu kan cuma sesaat Bunda ya. Juga jadi sampai baper. Itu cuma sesaat ya Bunda ya, cuma sesaat menangis di situ, setelah dari situ ya kembali senang-senang lagi. Apalagi kalau bertanding selanjutnya menang lagi di kandang, pasti senang lagi. Iya. Kalau karir ini ya silakan. Kemarin kan waktu sempat tur memang hujan air mata di stadion, tapi setelah pulang di situ kan kita dijamu sama supporter di sana, jadi anak-anak di sana dia hibur lagi. Jadi hilang lagi rasa sedih, jadi rasa lagi. Bahagia lagi. Kalau karirnya mungkin ada cerita-cerita saat pernah away begitu kemana gitu yang kayak Bunda tadi yang terkenang terus atau away kemana? Cerita sedihnya mungkin ya gagal away ya. Gagal away ya. Iya karena kan perempuan susah izinnya begitu, sudah susah izin sama ini orang tua, izin di kantornya juga susah, jadi kayak banyak kendalanya begitu. Itu yang paling berkesan untuk away itu gagal away. Tapi sebenarnya mau sekali ya pergi away ya, cuma terkendala di situ. Iya, izinnya yang susah. Iya, Bunda dan Kak Riri sebagai kelompok supporter, salah satu kelompok supporter PSM di Red Gang, mungkin bisa diceritakan juga nih masing-masing. Kalau Kak Riri kan tadi dari mana? Sektor ya tadi Kak Riri dari Red Gang Potter ya. Red Gang Potter ya. Kalau Bunda kan ya sudah koordinatornya Red Gang. Bisa diceritakan mungkin soal kelompok supporternya ini apa sih aktivitas di luar selain mendukung PSM tentunya sebagai kegiatan utama, apa sih aktivitasnya? Mungkin ada aktivitas kumpul-kumpul dengan teman-teman Red Gang lainnya atau kelompok supporter lainnya misalnya seperti apa? Ya Bunda, silakan. Iya, kebetulan kemarin ada terjadi bencana alam ya, di Mas Hamban. Jadi kemarin itu sempat kita pas pandemi itu kan memang susah untuk ngumpul, tapi karena ada penggalangan dana jadi kita kumpul lagi regionalnya dari beberapa sektor ikut penggalangan dana. Terus yang paling ikut futsal juga. Jadi kita ikut meramaikan turnamen fun futsalnya anak-anak. Jadi di situ kita biasa ketemu dengan cara begitu saja. Selain kita ribut-ribut di grup, paling ribut-ribut di grup. Ya. Kalau karirnya gimana? Di Potter ya, teman-teman. Oh iya, kalau di sektor itu sekarang lagi sibuk itu futsal. Kita ada futsal setiap 2 kali seminggu. Pernah juga gabung dengan Red Gang untuk laga amal untuk yang di Masamba kemarin. Sebenarnya itu justru sekarang kegiatannya mereka semua kumpul-kumpulnya di situ, silaturahimnya di futsal. Silaturahimnya di futsal. Iya. Ada terbatas toh, nggak bisa kumpul-kumpul dulu harus. Iya, itu juga sih sekarang. Benar-benar pandemi ini menjadi penghalang ya Bunda untuk berkreativitas. Bukan penghalang sih untuk berkreativitas, tapi menghambat. Betul. Oh ya Bunda, ini saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di fanpage Tribun Timur. Ini dari Sulkifli, katanya Ewako bidadari Tribun ya. Ewako dari Sulkifli. Ini ada pertanyaan juga dari siapa ini, Apokalipto, katanya ini untuk Bunda Midi dan Kak Riri. Dari kapan nih? Tadi sebenarnya sudah dijawab, tapi ya mungkin bisa dijawab lagi. Dari kapan nih mulai nonton di stadion dan kesan pertamanya bagaimana? Nah, ini dari kapan katanya pertama kali nonton di stadion, mulai nonton di stadion dan kesan pertamanya seperti apa? Tadi sih sebenarnya sudah sempat disinggung sedikit ya, tapi ya bisa diceritakan lagi, mungkin penonton kita ini tadi terlewat momen itu. Bisa dijelaskan Bunda ya? Bagaimana Bunda? Ya, kalau masalah sejak kapan saya nonton, saya jawab ya. Kalau masalah sejak kapan saya nonton di stadion itu kan sudah saya jelaskan tadi dari SD sih sebenarnya. Kesannya itu ya sangat jauh berbeda dengan yang sekarang.
Kalau dulu itu kita nonton mau menang kalah itu PSM pasti anarkis gitu. Wah, Pasti kesannya dulu. Dulu begitu. Hujan batu, hujan batu. Iya, iya, hujan iya. batu. Hmm. Tapi sekarang bagus nih supporter sekarang mulai cerdas nih, mulai ya lebih menunjukkan ke kreatifnya. Tidak ada nih yang begitu-begitu, tidak zaman nih yang anarkis-anarkis begitu. Ya, betul. Supporter yang sekarang. Itu Jadi kalau masalah sejak kapan itu dari SD. Dari SD. Kalau Kak Riri gimana, Kak Riri? Kesan sejak kapan dan kesan pertamanya? Tadi Kak Riri kesan pertamanya hampir dicopet. Iya, tapi memang sebelumnya, maksudnya Hampir pas gitu. masih Iya. pas masih ini radio ya. Saya memang sering nih ikut-ikut begitu, kan biasa kan rame begitu orang nonton lewat radio. Saya di situ kan dulu memang tomboy, agak tomboy, jadi kayak suka memang nonton bola, suka begitu, tapi dikasih izin untuk masuk stadion itu 2016 ya. 2016. 2016, iya. Pas selesai semua kuliah, baru diizinkan untuk masuk stadion. Dan itu juga pengalaman pertama nonton di terbuka, langsung hampir kecopetan. Hampir kecopetan. Ricu lagi. Tapi sampai sekarang Untung ada civil security-nya di Red Gang. Iya. Ya, ada pelindungnya. Tapi sampai sekarang kejadian hampir kecopetan tidak pernah terulang lagi ya. Alhamdulillah tidak nih. Tidak. Iya. Ini ada pertanyaan. Red Gang jadi ada yang berani copet. Nah, itu juga. Kalau dia sudah tahu ini kelompok supporter ini bahaya ini, kita bisa ada penjaganya ini.